Bab 140 terungkap, Abian adalah pelakunya. Ilham kini tengah beristirahat, malam ini seharusnya Ilham ada jadwal mengajar lagi. Namun kini meski Ilham sudah stabil, Ilham masih terbaring di ranjang. Sehingga Sifa yang baru saja menidurkan triplet segera menatap Ilham yang memejamkan matanya lagi setelah sholat Isya. Ilham sempat mengalami sesak sebelum akhirnya ia bisa tidur dengan nyaman. Sifa kini tidur di ranjang dan mengelus pipi suaminya seraya memandanginya penuh cinta. Namun ketika Ilham tiba-tiba mengerjapkan matanya, kini ia menatap Sifa. "Dek, ada apa sayang?" Sifa mengeloninya erat. "Udah nggak sesak lagi?" "Iya, makan ya, biar aku suapin," ujar Sifa hendak beranjak mengambilkan makan Ilham. Namun Ilham justru menarik tangan Sifa dan terebah di atas tubuhnya. Ilham mengulas senyuman dan menarik kepala Sifa sehingga Ilham menautkan kecupan puas-puas. Sifa tak menolak. Ia menimpali dan kini giliran Ilham yang berada di atas Sifa masih menautkan kecupan yang sama. Mata terpejam menikmati hangatnya kecupan ini. "Udah mendingan langsung cium aku hehe. Ham, sini, bersandar di dada mas." "Iya mas." Sehingga Sifa yang masih sedikit sesak malah memanjakan Sifa malam ini. Sifa menatap wajah tampan suaminya, mengelus pipi dan hidungnya, gemas sekali dengan suami ustadznya ini. "Maaf ya, adek jadi ngurus triplet sendiri deh. Nggak apa-apa mas kan sakit, mau aku pijitin nggak?" "Nggak sayang, lagian kamu nggak usah mikirin ini ya, mas juga nggak apa-apa." "Kok gitu? Ya harus dipikirin dong. Amal solih, mas menyimpan kertas di dalam Al-Quran, bisa kamu ambil." "Kertas apa mas, ada di pertengahan Al-Quran?" Sehingga Sifa mengangguk dan mengambil Al-Quran tersebut. Kemudian Ilham membuka Al-Quran itu dan menemukan secarik kertas. Di kertas itu tertulis, "Ceraikan Sifa atau kamu akan mati." Sifa menelan selaiva kasar mendapati tulisan ini. "Ini kerjaan siapa mas? Tulisan ini ada dalam gudang. Ada di balik pintu, nggak lama gas beracun itu bikin mas sesak." "Berarti ini percobaan pembunuhan mas." "Ya Allah, jahat banget sih orang itu. Emangnya mas gak lihat orang yang melakukan ini?" "Nggak sayang, soalnya posisinya mas sempat masuk sebentar ke dalam gudang. Niatnya mas mau menutupnya lagi karena pekat sekali bau gas di dalam gudang. Tapi ada yang mendorong mas tiba-tiba lalu mengunci gudangnya." Sifa segera memeluk Ilham erat dan menciumnya berulang kali, hingga Ilham merasa bingung. "Aku nggak mau mas kenapa-napa." "Mas nggak akan kenapa-napa." Sehingga Ilham mencium bibir mungil Sifa lagi, bibir mungil yang membuatnya candu. Kemudian Sifa kembali menyandarkan diri dalam dada bidang Ilham. Ilham sendiri tengah memejamkan matanya karena dadanya terasa sesak, sehingga Sifa menidurkan suaminya lagi dan menyelimutinya. Sifa melihat kertas ancaman itu. Siapa yang berani mengusik Mas Ilham sih? Apa dia, Abian? Sifa pun mengepal tangan kuat-kuat kertas itu. Pagi ini, ada acara festival anak soleh yang diadakan setahun sekali. Dulu Ilham kebagian mendampingi, kini anaknya sudah bisa ikut acara tersebut di Ponpes. Sehingga Ilham dan Sifa mendampingi Sifa ketiga anaknya, mengikuti kegiatan tersebut. "Ayo bunda, aku mau ikut baca surat An-Naba," ucap Zaidan. "Emang Zai hafal surat An-Naba?" tanya Sifa. "Hafal bunsai, Mas Zai belajar sama ayah." "Wih benar deh. Terus Zia sama Zara ikut apa?" "Aku sama Zia, hafalan Asmaul Husna, bunda." "Itu kalian hafal semua, 99 nak?" "Iya sayang, kan mereka juga udah mau 4 tahun, jadi ayah kasih rekaman. Karena mereka sering mendengar maka mereka jadi hafal sendiri." "Coba bunda mau dengar deh." "Ya Allahulazi la ilaha illa anta, ya Rohmanu, ya Rohimu, ya Maliku, ya Kudusu, ya Salamu, ya Mukminu, ya Muhaimin, ya Aziz." Ketiganya melantunkan Asmaul Husna bersama. "Ye, pintarnya anak bunda calon ustadz dan ustazah," ucap Sifa penuh syukur. "Yuk sayang, kita langsung ke aula aja, acaranya diadakan di aula saat ini." "Berarti para santri diliburkan?" "Gak sayang,
kegiatan santri tetap berjalan, nggak mempengaruhi. Iya mas ngajar dong hari ini. Iya, emangnya ayah udah sembuh? Zia sedih ayah sakit kemarin, lirih Zia. Iya, Zala juga, kenapa sih ayah sakit? Imbu Zara. Namanya musibah nak, ayah juga nggak mau ini terjadi. Abis ini ayah janji nggak akan bikin Zia sama Zara sedih ya. Aku jagain ayah aja deh, biar nggak ada yang jahatin ayah, seru Zaidan. Pintarnya anak lanang ayah. Makasih ya, nak, jagain bunda aja. Bunda nggak usah dijagain, bunda bisa silat, ayah kan nggak bisa belantem. Ayah bisa sayang hehe, imbu Sifa. Iya nih ayah nggak bisa berantem sih hehe, ulas Ilham segera memeluk Zaidan dengan penuh kasih. Setelah ini keduanya memutuskan untuk ke pondok pesantren. Kini sementara Ilham tak ikut kegiatan jadi hanya Sifa yang menemani. Di sana juga ada Linda dan Akira yang kini duduk menyaksikan acara festival anak soleh tersebut. Ini pada mau ikut hafalan Asmaul Husna, ya? Tanya Linda. Iya, Bu Ustazah, sahut ketiganya. Mas Kois nggak ikut festival anak soleh, tanya Sifa. Ikut Nas, tadi sih sama abinya, nggak tahu kemana. Anak laki mah lengket banget sama abinya, ya, imbu Linda. Iya Mbak Linda, ayo nyusul hehe, amin deh, semoga cepat nyusul Mbak Dokter Akira sama Sifa urakan. Kamu pentolan loh dulu, aku dulu dibanting Sifa loh, Mbak. Salahmu juga nyandung kakiku, abisnya seru aja ngerjain santri baru. Tapi itu dulu, Fa, malu ama bocil kalau kita gelut lagi. Iya Linda hehe, meski Linda sudah jadi ustazah, namun ia tak mau dipanggil ustazah khusus untuk Sifa, karena mereka merupakan musuh bebuyutan yang akhirnya berdamai. Cuma Linda yang berani membuli Sifa yang biasanya bully orang. Giliran ketiga anak Sifa yang kini maju ke panggung dan melafalkan Asmaul Husna, sementara Kois akhirnya mengikuti uminya karena abinya ingin mengajar juga. Ketika di kelas, Abian menatap Ilham nyalang. Meski belum bisa dipastikan olehnya apakah Abian yang melakukan, waktu akan menjawab semua. Sementara Ilham meminta para santri dan santriwati membuka Al-Quran untuk memaknai Al-Quran dan mengkaji keterangannya. Assalamualaikum, langsung saja dibuka Al-Qurannya, ya. Setelah meminta dan menunjukkan ayat Al-Quran, maka Ilham membaca dan memaknai Al-Quran mengenai surat Ar-Rum yang keterangannya yakni Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan buruk mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar, dengan menjaga kesesuaian perilakunya dengan fitrahnya. Sebagai contoh, misalnya kita melihat banyak sekali pasangan suami istri yang kehidupannya sakinah mawaddah dan warohmah, tapi karena adanya pelakor atau pebinor, yang sengaja merusak rumah tangganya akhirnya hubungan mereka rusak hingga timbul perceraian. Perceraian itu dibenci Allah ya, dan yang paling berdosa adalah penyebab yang sengaja menghancurkan rumah tangga itu sendiri. Sehingga karena kesal, refleks Abian menggebrak meja karena kesal. Brak, Abian, yang sopan dong, tegur Yusuf. Ada apa Abian? Ada yang mau ditanyakan? Abian menatap Ilham nyalang. Katanya Pak Ustadz sakit, maksain amat ngajar hari ini. Sindiran keras itu seperti menyiratkan sesuatu. Saya cuma mau kasih tahu sama orang yang menjebak saya, kalau saya baik-baik aja, dan gak akan semudah itu dikalahkan. Oh, bagus itu, syukurlah, ucap Abian sekenanya, sehingga keduanya sempat bertukar pandang tajam. Usai mengajar, Abian lebih dulu keluar dari kelas. Namun Ilham memintanya tetap tinggal. Abian, bisa bicara sebentar, malas, Abian. Malas, namun Ilham segera menghadang Abian di pintu, sehingga Abian terpaksa menuruti Ilham. Ilham meminta Abian menyalin tulisan yang ia bawa, sehingga Abian menelan selaiva kasar ketika kertas yang sebenarnya tak jadi ia berikan malah tertinggal saat ini. Ini maksudnya apa? Tanya Abian santai. Harusnya saya yang tanya kamu, apa maksudnya ini? Kan udah jelas tulisannya, kenapa masih nanya? Saya cinta sama Sifa.
jadi ceraikan Siva, atau? Kalau saya nggak mau, kamu mau bunuh saya, begitu kan? Tanya Ilham begitu tenang, setelah tahu jika pelaku sebenarnya ada Kak Abian. Abian merasa tercekat bingung, sehingga ia meremas jemarinya dan ingin melakukan itu saat ini rasanya. Ia menarik kerah pakaian Ilham yang kini berdiri di hadapannya. Abian segera mengunci pintu kelas pondok. Suasana sepi membuat berkesempatan untuk mengancam Ilha. Iya, saya mau lakuin itu ke Pak Ustadz, karena Anda udah jadi penghalang hubungan saya, jadi sebaiknya bapaknya dan ceraikan Siva, atau apa? Tanya Siva yang kini memanjat jendela kelas santri dan masuk ke dalam kelas untuk melabrak Abian yang sedang mengintimidasi Ilham.